ketemu lagi dengan saya, Habi Robiah. Nah, di video kali ini saya mau share tentang hal yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap anaknya atau kepada anaknya. Nah, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe ya. Subscribe. Ingat-ingat subscribe. Oke. Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat saya. Ya, oke. Dan yang pasti subscribe itu gratis, oke. Langsung saja ya pembahasannya. Ini tidak boleh dilakukan orang tua kepada anaknya. Nah, biasanya hal ini sering orang tua tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik buat anaknya, bahkan memberikan contoh yang kurang tepat gitu kan. Nah, apa saja sih hal yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap anaknya? Dan ini dapat menanamkan perilaku jelek kepada anak. Nah, apa ya? Dan ini biasanya orang tua tidak menyadari kalau perilakunya itu bisa membuat anak menjadi buruk perilakunya gitu. Nah, apa saja? Ini dia. Yang pertama, memberikan alasan dengan kalimat merendahkan orang lain. Nah, biasanya ini dilakukan orang tua ketika anak ingin membeli barang atau mainan. Nah, ketika orang yang gak mau beli, orang tua biasanya memberikan alasannya dengan menjelek-jelekan produk yang dijual oleh pedagang. Misalkan anaknya mau beli ini, orang tuanya bilang, ih jangan ya, itu gak bagus, itu menjelek ini. Perilaku yang seperti itu sangat salah. Ya, perilaku orang tua yang seperti itu dapat menanamkan jiwa yang tidak baik kepada anak, sehingga anak tidak akan menghargai orang lain dan bahkan akan merendahkan orang lain gitu, baik itu temannya ataupun orang dewasa dan sebagainya. Kenapa? Karena sebelumnya anak sudah didoktrin oleh orang tuanya dengan cara yang seperti tadi. Ya. Oke, padahal kan bisa kita memberikan penjelasan yang real. Misalkan gak boleh beli itu ya, mamanya gak punya uang, atau nanti aja ya kalau punya uang kita beli. Kan itu lebih bagus ya dibandingkan dengan kalimat yang tadi. Jangan ya, jangan beli, itu jelek loh, ini. Bagaimana kalau si penjualnya mendengar kata-kata kita kan, itu bisa jadi rame loh ya. Makanya mencari kalimat yang tepat, atau bisa aja langsung aja dengan alasan yang real. Misalkan gak punya uang atau nanti belinya aja sama papa atau yang lainnya gitu kan. Itu lebih bagus. Oke, yang kedua, lontarkan kata-kata negatif kepada anak kan. Biasanya kalimat ini digunakan ketika orang tua emosi atau anak melakukan kesalahan yang membuat orang tua merasa jengkel atau marah. Biasanya orang tua melontarkan kata-kata seperti ini. Dasar anak nakal, dasar ini, dasar itu, dan sebagainya. Pokoknya kata-kata yang dilontarkannya itu tidak baik. Nah, hal itu dapat membuat anak menjadi perilaku sesuai dengan orang tuanya katakan. Misalkan anaknya nakal, terus orang tua bilang, dasar anak nakal. Nanti dalam pikiran anak akan bilang dalam hatinya atau dalam dirinya, oh iya aku nakal karena mama aku bilang gitu gini, berarti aku nakal ya gini. Sehingga nanti lama kelamaan anak akan berperilaku sesuai dengan panggilan orang tuanya. Merasa jengkel dengan tingkah anak, lebih baik kita diam aja ya. Biarin aja dia mau ke gimana, mau bikin rumah gunung meletus, kita diem aja, reda dulu aja, atau kita makan atau apa lain, supaya ucapan kita yang keluar itu tidak menyakiti hati anak kan. Yang ketiga, minta anak untuk membalas kejahatan jika ia dijahati oleh temannya. Nah, sikap ini biasanya nggak sih, ada beberapa orang yang saya lihat ya, ada orang tua yang menyarankan anaknya jika dijahati sama temennya harus dibalas dengan jahatnya lagi. Misalkan anaknya dicubit sama orang lain, nah anaknya itu menyubit lagi orang lain gitu kan. Nah, jika seperti itu terus,
itu tidak secara langsung mendidik anak menjadi jiwa pembalas atau pendendam. Hal itu tidak baik ya. Makanya jika anak dijahati, gak usah dibalas dengan fisik lagi atau kekerasan lagi, tapi bisa kita balas dengan kata-kata. Tujuannya untuk mempertahankan diri anak sendiri gitu kan. Kalau kita mengajarkan kepada anak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, gimana selesainya gitu kan. Misalkan A nyubit ke B, terus ya B-nya balas lagi ke A, terus A nyubit lagi ke B, B nyubit lagi ke A. Kapan selesainya gitu kan? Yang pasti nanti si anak akan menjadi jiwa pendendam gitu kan. Nah, caranya untuk mempertahankan diri anak, kita bilang gak usah dibalas dengan fisik, cukup aja dibalasnya dengan kata-kata dan minta pertolongan Allah. Dalam arti kata-kata itu, jika ada anak yang nyubit, anaknya harus bilang, kamu gak boleh nyubit aku, atau bilang ke gurunya gitu kan. Tujuannya supaya yang nyubit itu sadar bahwa orang itu nggak mau dicubit gitu kan. Terus itu salah satu cara untuk mempertahankan diri dari orang lain gitu kan. Ya, karena kalau ada orang yang nyubit terus kita diem aja, anaknya diem, malah orang yang nyubitnya itu pasti bakalan terus menyubit karena tidak ada lawanan gitu kan. Tapi kita bisa dilawan dengan kata-kata, bukan dengan fisik lagi ya, atau dengan kekerasan lagi. Oke? Nah, selanjutnya yang keempat, melarang anak untuk berbaur dengan temannya. Nah, biasanya kalau ini orangnya yang rumahan atau orang yang kurang sosial dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anaknya tidak boleh bergaul dengan teman-temannya itu di sekolah ataupun di sekitar rumahnya. Nah, jika anak yang selalu dilarang untuk bergaul atau berbaur dengan teman-temannya, itu kurang baik. Tidak boleh ya, kenapa? Berbaur dengan teman-temannya itu salah satu cara untuk melatih aspek perkembangan sosial anak kan. Karena anak lebih senang, lebih suka bergaul dengan teman-temannya, dengan teman sebayanya, teman sebermainnya gitu kan. Terus jika orang tua mengkat atau melarangnya, nanti anak akan kesulitan bergaul dengan teman-temannya, atau teman-teman sekolahnya, atau teman-teman sekitar rumahnya, atau bahkan sampai dewasa pun ia akan kesulitan untuk bersosial karena sebelumnya tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk berbaur dengan teman-temannya. 4 poin itu sering sekali saya lihat di lingkungan sekitar. Makanya sebagai orang tua harus bisa mengontrol diri, terutama ketika anak melakukan kesalahan ya. Ketika anak melakukan kesalahan, ya kita arahkan, tapi arahkan dengan yang lebih tepat. Jangan menggunakan emosional, oke? Atau emosi, oke? Nah, sekian dari saya penjelasannya 4 poin itu. Dan jika kalian eh, ada yang mau nambahkan lagi poin-poinnya, kalian boleh tulis di kolom komentar, oke? Poin apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang tuanya kepada anak. Oke? Nah, cukup sekian dari saya, dan jika kalian setuju dengan pendapat saya ini, kalian boleh like video ini dan share ke teman-temannya. Dan jika kalian kurang setuju dengan pendapat saya ini, kalian boleh tulis di kolom komentar apa sih yang kalian tidak setuju dengan pendapat saya ini. Dan yang pasti jangan lupa kalian subscribe channel ini, oke? Channel saya Abi Robiah, dan nontonnya harus sampai selesai. Kenapa? Kalau tidak selesai takut nanti muncul kesalahpahaman ya. Oke, cukup sekian dari saya dan bye-bye. Sampai berjumpa di video selanjutnya.